Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, pokoknya untuk Sobat Kominfo yang berada di mana saja. Terkoneksi, terinformasi, dan terpercaya. Dengan saya Oki Putra, dan pada hari ini kita punya topik yaitu mengenal lebih dekat peran Diskominfotik dalam mewujudkan pemerintahan digital dan pelayanan publik berbasis data. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Kadis Kominfotik. Ibu, selamat pagi. Pagi, Pak Oki. Semangat. Selamat pagi. Sebenarnya sudah malam nih, Bu. Oh iya. Karena banyak lampu di sini. Aman. Dan saya ingin mungkin sahabat Kominfo ingin mengenal lebih dekat tentang Ibu Kadis kita pada hari ini. Silakan memperkenalkan diri dulu, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oki dan semua sahabat Kominfo. Perkenalkan, saya Nelly Alesa, saya Kepala Dinas Kominfotik yang baru. Sebetulnya udah lama juga, ada berapa bulan ya Pak Oki ya? Dari bulan apa, Bu? Februari. Februari ya? Februari, ya. Sudah 4 bulan ya. Jadi saat ini saya dipercaya oleh Pak Gubernur, Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjabat sebagai Kadis Kominfotik. Ya. Dan ini tentu luar biasa bisa hadir bersama-sama di podcast milik sendiri. Wah. Oke, Bu, tentu banyak masyarakat ingin bertanya nih. Kita di Dinas Kominfotik ada beberapa bidang tuh. Ya. Ada penyelenggaraan e-government, ada mediatik, ada IKP, kemudian ada statistik dan persandian dan sekretariat tentunya. Dari pertama kali Ibu datang ke Dinas Kominfotik, aura apa yang Ibu rasakan? Gitu ya. Gimana tuh, nakal-nakal semua atau gimana, apa sudah bagus-bagus atau gimana Ibu? Iya, baik. Jadi ketika datang ke Kominfotik, timnya luar biasa. Waduh, Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, sampai terselenggara podcast ini pun ini sesuatu yang luar biasa Ya. untuk kita di Kominfotik ya Pak Oki ya. Ya, Jadi tadi saya sampaikan bahwa menjabat kepala dinas ini dengan beban bahwa kita memiliki tugas pokok untuk menjalankan bagaimana sih pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik di bidang komunikasi, informasi, statistik, dan persandian. oke. Ibu tadi bilang sudah luar biasa semua Dinas Kominfotik nih. Kemudian kiat-kiat Ibu untuk ke depan seperti apa untuk membangun Dinas Kominfotik lebih baik? Ya. Jadi untuk membangun tim ya lebih baik tentu kita butuh teamwork yang baik. Ya. Nah di sini memang kita punya beberapa bidang, diantaranya adalah bidang informasi komunikasi publik yang memang bertugas untuk memastikan bahwa informasi dan komunikasi publik kemitraan itu berjalan. Ya. Kemudian yang kedua kita punya teamwork lagi di bidang e-government, yaitu mereka bertugas untuk bagaimana memastikan pemerintahan ini berjalan dengan digitalisasi. Kemudian memastikan akses internetnya baik, gitu ya. Jangkauannya juga sampai kepada pelosok-pelosok desa. Ya. Kemudian juga di sana ada satu tugas penting, yaitu memastikan bahwa sistem pelayanan berbasis elektronik. Jadi saat ini di era digitalisasi ini pemerintah juga harus menyesuaikan dengan digitalisasi. Ya. Kemudian juga ada bidang yang membawahi bagaimana memastikan informasi yang kita dapatkan itu bisa menjangkau seluruh masyarakat. Ya. Artinya kita butuh media, baik itu media sosial, kemudian media cetak, elektronik, dan lain sebagainya, yang mengupload semua kegiatan-kegiatan pemerintah Provinsi Bengkulu, Pak Oki. Kemudian yang terakhir itu ada bidang statistik dan persandian, tadi yang saya katakan, kita adalah wali data. Jadi semua data OPD itu disinkronkan dalam bentuk Bengkulu Satu Data. Nah itu juga ada timnya sendiri yang bertugas untuk memastikan bahwa datanya sesuai standar, kemudian datanya itu memang terjamin kebenarannya, kemudian juga bisa terintegrasi dengan baik lintas OPD-nya. Jadi sangat besar Kominfotik itu Pak Oki, bukan cuma masalah syuting, kemudian podcast gitu ya, tapi banyak sekali yang harus kami
bersama tim di Kominfotik ini diselesaikan semuanya. Waduh, luar biasa. Tentunya teamworknya Ibu di Dinas Kominfotik ini sangat dan harus handal semua ya. Harus semua ya. Di tengah efisiensi anggaran kita, ini bukan bicara tentang daerah saja, bahkan itu isu nasional ya, Ibu ya. Efisiensi anggaran ini tentunya di berbagai bidang yang Ibu sampaikan tadi, banyak pengurangan kegiatan. Kiat-kiat Ibu gimana nih supaya walaupun kita anggarannya sedikit, tapi pekerjaan tuh semakin selesai dan sukses. Gimana itu? Ya baik, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa timnya luar biasa, timnya siap bekerja, timnya mampu, sehingga yang diperlukan dalam sebuah tim itu sebetulnya niatnya Pak Oki. Oh, niat. Jadi ketika niat baiknya ada, kemudian juga kita sinkronkan dengan keinginan Bapak Gubernur untuk bantu rakyat. Nah tentu niat yang baik, kemudian ada tujuan yang jelas untuk bantu rakyat, semuanya insya Allah ringan. Jadi di dalam tim Dinas Kominfotik ini semua tugas yang tadi sudah saya sampaikan itu dikerjakan, ya dikerjakan dengan kapasitas masing-masing. Kemudian kita juga pengen dong ada inovasi, kemudian ada kegiatan walaupun tidak ada anggaran. Nah contoh yang terdekat kan Pak Oki kita baru menyelesaikan nih, kita melatih ada 300 ASN dan tenaga P3K terkait dengan bagaimana mengolah media sosial, kemudian kita juga melatih pengelola websitenya, kemudian kita juga menyampaikan bagaimana sih memanage informasi itu dengan baik. Jadi sudah launching kan kemarin kita pelatihan dengan bantuan CSR. Jadi ini salah satu upaya kita ketika anggaran APBD-nya sedikit, tentu kita berharap ada dukungan dari pihak lain. Nah salah satunya adalah CSR. Nah, CSR ini ada beberapa yang sudah kita inisiasi, misalnya seperti perbankan, ada Bank Bengkulu, ada Bank Indonesia, ya. Kemudian ini juga kita sedang menginisiasi nih Pak Oki, untuk ke Telkom, kita nanti akan ada pelatihan terkait dengan pemuda di Kota Bengkulu, supaya mereka melek dengan AI gitu ya, melek jadi dengan tidak media ke sosial. P3K lagi, nanti kita kembangkan nih ke masyarakat ya. Karena memang tugas kita Kominfotik itu salah satunya adalah menciptakan pemerintahan digital dan masyarakat yang melek digital. Waduh, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita selain teamwork kita luar biasa, Bukadis kita itu luar biasa juga. Semuanya pemirsa. Luar biasa kalau Kominfotik ya. Baik, pemirsa yang kami cintai, tentu Sobat Kominfo yang kami banggakan. Pada hari ini juga kami ingin mendengar ini tantangan dari Dinas Kominfo. Karena kita ketahui bersama bahwa isu hoax, kemudian di TikTok, di media sosial lainnya itu luar biasa, menyerang pemerintah, menyerang Pak Gubernur, menyerang Wakil Gubernur Bengkulu, bahkan menyerang Dinas Kominfotik sendiri, menyerang Ibu Kadis. Kira-kira nih ada saran dari Ibu Kadis, kira-kira apa sih yang berita-berita apa saja yang harus kita percaya, berita hoax mana saja yang kita harus jangan sampai kita ikutin gitu. Gimana Ibu? Iya. Jadi untuk sebuah informasi yang valid tentu kita harus menjangkau kanal-kanal digital yang resmi ya Pak Oki ya. Misalnya milik pemerintah, milik OPD. Makanya tadi saya sambungkan dengan kenapa kita harus melatih OPD tadi supaya organisasi perangkat daerah di Provinsi Bengkulu khususnya yang ada di provinsi ini mereka mampu memberikan informasi-informasi yang berkualitas. Itu terkait dengan tupoksinya masing-masing. Jadi sekarang sudah ada PR tuh Pak Oki supaya masyarakat tidak fokus pada berita-berita hoaks dan negatif. Maka semua organisasi perangkat daerah sekarang punya PR. Bapak Ibu Kadisnya harus minimal mengupload itu 5 konten per hari Pak Oki. Oh gitu. Jadi kalau di satu OPD itu ada 5 bidang, maka minimal kan satu bidang 1 konten lah. Apa yang dikerjakan di kantor, membantu rakyat kah, kemudian misalnya ada interaksi kah dengan pelayanan publik, masyarakat. Nah itu semua bisa dimunculkan melalui konten-konten kanal-kanal positif, kanal-kanal resmi yang milik pemerintah. Nah itu jauh lebih bisa dipercaya.
Kemudian tadi terkait TikTok nih, saya Ya, juga betul. diserang nih Pak Oki, oh, serang terus Kadis Kominfotik gitu ya. Ada yang bilang bahwa oh Kadis Kominfotik wah menso gitu ya, kok tidak ada gubernurnya. Nah itu Ya, hoax ya, betul. hoax sahabat Kominfo, saya pastikan hoax. Karena tidak mungkin Dinas Kominfotik ini bekerja tanpa ada arahan pimpinan, tanpa menghargai pimpinan. Karena sebuah informasi itu juga penuh dengan etika. Ya, ketika misalnya saya branding diri saya sendiri nih, atau Pak Oki deh branding sendiri tanpa mengabaikan kadisnya. Tentu program yang Pak Oki akan munculkan itu tidak akan mendapat legalitas yang resmi. Ya. Oleh karena itu, semua kanal-kanal pemerintah, billboard pemerintah, tentu di sana ada para pemimpin kita karena semua informasi itu harus juga dengan etika publik. Nah, etika publik itu bisa memposisikan diri di mana tempat kita sesuai dengan posisi kita dan struktur kita. Jadi untuk berita-berita hoax ini, Pak Oki, masyarakat kadang kenapa sih jauh lebih populer berita negatif gitu ya daripada berita OPD? Kenapa? Karena tadi Pak Oki, berita negatif itu mereka lebih interest. Oh ini benar nggak gitu ya. Oh, Sementara public video. kalau berita pemerintah ini isinya cuma rapat gitu ya, kontennya melaporkan kegiatan yang memang sudah ada alur rondonnya. Nah itu membosankan. Nah oleh karena itu kita melatih OPD sebagai sumber informasi pemerintah provinsi. Ayo ciptakan konten-konten yang memiliki kualitas tetapi juga menarik bagi masyarakat, baik dari cara penyampaiannya, kemudian personal brandingnya, mungkin itu diperlukan. Nah, terkait dengan berita hoax yang dimunculkan di TikTok, ya kita tidak bisa menghambat itu Pak Oki, karena ini adalah era keterbukaan informasi. Betul. Hanya yang kami harapkan teman-teman atau masyarakat yang memang ada sesuatu dalam tanda petik yang mungkin diragukan terhadap pemerintah. Alangkah baiknya jika dilaporkan secara resmi, karena sesungguhnya di bidang Dinas Kominfotik ini juga kita membawahi nih Pak Oki PPID. Jadi PPID itu adalah pejabat pengelola informasi daerah. Di dalamnya juga ada span lapor. Jadi laporan itu bersifat resmi. Ketika disampaikan resmi kepada pemerintah, kami akan menjawab juga dengan resmi dan berbasis data. Sehingga kita tidak saling suuzon. Ini bener nggak nih Bu Kadisnya begini, Pak Kadisnya begitu kan? Nah itu akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat tanpa ada rasa keraguan-raguan. Betul. Nah, saya rasa gitu. Jadi Bu Kadis kita ini punya akun TikTok, Sobat Kominfo. Apabila ada keraguan tentang sesuatu, silakan ditanya langsung di akunnya Bu Kadis. Nanti pasti akan dijawab sama Bu Kadis. Siap. Tapi di kanal resmi Dinas Kominfo itu ada e-lapor. Jadi Sobat Kominfo juga bisa melapor di sana. Apa itu tentang PU, jalan akan diteruskan ke Dinas PUPR. PU, pelayanan publik akan diteruskan. Pokoknya akan diteruskan. Nah, kemudian info lagi Pak Oki, untuk laporan ini kita sudah membuat billboard besar. Di sana bisa scan Pak Oki. Nanti di scan, kemudian ada formnya, bisa langsung lapor di sana. Ini sekarang di mana billboardnya sekarang, Bu? Nah, billboardnya itu ada di beberapa titik. Misalnya kalau lewat Pantai Panjang tuh ada. Kemudian kalau lewat ke arah bandara ada. Nah, ini mau dipasang lagi nih satu rencananya di Sawah Lebar yang besar itu, yang sekarang isinya Idul Adha. Nah, itu mau diganti tuh. Supaya masyarakat merasakan pemerintah ini betul-betul hadir. Tinggal scan barcode Bu ya? Scan barcode aja. Tinggal scan barcode, nanti dilaporkan di sana apa yang mau dilaporkan, ditujukan kepada siapa. Nah, itu akan menyaut di websitenya pemerintah Provinsi Bengkulu dan akan ditindaklanjuti langsung Bapak Ibu oleh OPD terkait. Jadi informasinya resmi. Informasinya. Nah, ini yang benar nih, ini yang benar. Oke, Sobat Kominfo, ini masih banyak yang akan kita perbincangkan dengan Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu. Karena tentunya banyak pertanyaan dari Sobat Kominfo. Tapi kami juga ingin menjelaskan kepada Sobat Kominfo. Tadi kita ulas tentang spam lapor itu di bidang media, di bidang IKT. Kami juga ingin mengulas tentang bidang penyelenggaraan e-government. Nah, Bu Kadis, bidang penyelenggaraan bidangnya Pak Oki itu ya? Iya, bidang saya itu. Kabinnya siapa? Pak Ilham, yang kurus badannya. Iya. Saya ingin menyampaikan, memberikan pertanyaan ini teman-teman dari Sobat Kominfo nih.
Dinas Kominfotik ini selain tentang potret-potret, kemudian media, tentunya Share-share gitu ya. ada Dinas Kominfo punya server sebenarnya, seprovinsi. Kemudian mengelola internet, Iya, ya, betul. Bu Kadis. Bisa dijelaskan nih tentang internet, kemudian mengelola absensi pegawai. Nah, gimana Bu Kadis tentang bidang yang satu ini? Ya, ini bidangnya host, jadi ini luar biasa sebetulnya. Pak Oki nggak perlu tanya, beliau bisa bantu. Nanti bantu ya Pak Oki ya. Jadi untuk internet memang bidang e-government ini namanya aja e-government ya. Ya. Jadi memang pembangunan berbasis digital tuh ada di sini. Nah, internet kita kalau dilihat nih anggaran internet misalnya, oh nih anggaran Kominfo besar. Oh ternyata internet untuk semua. Ya. Artinya kita itu mengcover semua OPD bahkan sampai ke kabupaten ya Pak Oki ya. Betul. Sampai ke kabupaten, kemudian titiknya berapa? Ada Oke. 300-an. Nah, 300-an titik itu semua di bawah komandonya bidang e-government. Kemudian kita punya server ya, yang kemarin kita sempat mendatangi Bu Menteri bersama Gubernur untuk minta penambahan penyimpanan penyimpanan data. Kemudian juga di bidang e-government ini juga tadi akses internetnya, akses blank spot dan slow sinyalnya juga masih jadi PR ya Pak Oki ya. Ya. Kemudian juga di situ ada pembuatan aplikasi. Betul. Nah, untuk OPD-OPD yang membutuhkan aplikasi ini juga bersinergi dengan Dinas Kominfotik. Jadi kalau ada gambaran bahwa dinas ini hanya potret-potret tadi gitu ya, hanya membranding melalui dokumentasi, kemudian video konferen gitu ya. Ternyata banyak yang tersembunyi, yang semuanya harus kita clearkan bersama. Tentu timnya ini dengan kerjasama yang baik bisa menyelesaikan semua tugas ini dengan baik. Nah, salah satu lagi tugas di bidang e-government ini yaitu pemerintahan digital. Kalau dulu kita kenal dengan SPBE Pak Oki ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, sekarang istilahnya sahabat Kominfo ini sudah PEMDI ya, pemerintahan digital. Nah, dengan pemerintahan digital ini baru kemarin nih kita menginisiasi untuk replikasi ya salah satu aplikasi e-presensi mobile untuk 2 kabupaten. Jadi mereka akan mereplikasi sistem yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepahyang. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari para sekda ya. Sekda Provinsi hadir, Sekda Kabupaten Kepahyang hadir, Sekda Bengkulu Selatan. Ini baru kemarin nih. Baru kemarin. Nah, jadi pas bener ini podcastnya dibahas. Jadi ini luar biasa. Nanti kita akan mendampingi 2 kabupaten ini untuk mereplikasi e-presensi kita. Karena terus terang di era pemerintahan digital ini bukan hanya menyelesaikan di tingkat pemerintah provinsi saja Pak Oki, tapi supaya pemerintah provinsi ini nilainya bagus tentu disupport oleh semua kabupaten kota. Nah, semakin bersinergi, semakin berintegrasi antar kabupaten kota dan provinsi, tentu indeks pemerintahan digital kita akan semakin mantap. Ya, waduh, luar biasa. Jadi PR-nya banyak Pekerjaan di satu bidang ini, banyak pekerjaan. Bidang ini banyak pekerjaan. Nah, satu lagi bidang statistik tuh. Ingin melangkah ke statistik pesandian ini. Nah, Ibu tadi bilang tentang wali data. Kira-kira masyarakat umum itu untuk mengakses data ini dengan BPS itu seperti apa? BPS Badan Pusat Statistik ya Provinsi Bengkulu dengan sinerginya seperti apa? Jadi untuk di bidang statistik ini juga digabung dengan persandian Pak Oki. Jadi keamanan informasi itu juga ada di bidang persandian dan statistik ini. Nah, di statistiknya sendiri ya kita tentu menjadi mitranya BPS untuk menyiapkan data-data dari semua OPD yang terintegrasi. Itu yang disebut dengan wali data. Jadi wali data itu ibaratnya komandannya lah ya. Komandan data seluruh OPD disatukan di Kominfo. Kemudian di situ juga ada timnya Pak Oki, terdiri dari Bapeda, kemudian BPS-nya sendiri dan kita, bidang statistik kita. Nah, teman-teman di bidang statistik ini sudah membuat satu portal Pak Oki, namanya Bengkulu Satu Data atau dikenal dengan singkatan BSD. Jadi kalau di nasional itu Satu Data Indonesia SDI. Nah, kita buat juga nih turunannya di Bengkulu. Nanti data dari
Bengkulu Satu Data ini itu yang dimasukkan ke SDI, Satu Data Indonesia. Ditarik dari data seluruh OPD yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, apa tugasnya? Bukan hanya menghimpun, tapi juga mengoreksi apakah datanya sudah sesuai standar, apakah datanya ini real, ya, apakah datanya ini memang dari sumber yang valid. Nah, itu tugas teman-teman di statistik. Kemudian ada satu lagi Pak Oki, PR kita tahun ini. Kita merupakan mitra dan sudah menandatangani MOU di BPS Pusat, yaitu memfasilitasi untuk terselenggaranya satu petik buah hati. Petik buah hati. Salah saya. Petik buah hati. Jadi petik buah hati ini adalah panjangannya, ingat nggak Pak Oki? Petik buah hati. Ya. Itu adalah statistik Bengkulu Merah Putih. Betul. Nah, itu adanya di 30 desa. Ya? Jadi 30 desa Pak Oki. Nah, kita akan memastikan apa tugas Kominfotik di situ. Di situ nanti sebetulnya BPS itu merancang supaya data itu sampai ke desa-desa. Nah, tugas kita Pak Oki untuk memastikan pembinaan websitenya. Ya, buat kita buat template-nya. Ya, jadi websitenya itu bisa berjalan di desa. Nah, jadi ini PR. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada sahabat Kominfo bahwa sebetulnya banyak yang bisa digali di Kominfo menjadi sebuah sumber informasi yang menarik. Apa sih yang sudah dilakukan Kominfo bersama dengan OPD, apa yang bisa dilakukan bersama masyarakat, gitu ya. Ya. Misal kayak OPD tuh ada pelayanan di DPM PTSP. Ya. Nah, itu kan kita juga yang ikut di sana timnya. Kemudian pelayanan publik yang lain, misalnya seperti Rumah Sakit M. Yunus, Rumah Sakit Jiwa, kemudian di mana lagi tuh ya, pusat pelayanan publik lainnya yang memang kehadiran kita tuh ada di situ. Jadi tidak membiarkan OPD-OPD ini mengembangkan aplikasi, mengembangkan portal, mengembangkan penggunaan datanya itu sendiri, tidak. Jadi kita membina semuanya. Jadi apa ya, wadahnya gitu ya, wadah OPD untuk bisa memformulasikan datanya, informasinya kepada publik dengan baik. Jadi ada itu Pak Oki, seperti jembatan antara digitalisasi dan pelayanan publik. Nah, tengah-tengahnya Kominfo itu Pak. harus dihadirkan ya. Baik Ibu, Sobat Kominfo, EGOP sudah, IKP sudah, statistik sudah. Tadi sudah kita ulas juga bidang yang satu ini, mediatik ya. Tentang wartawan Ibu. Oke. Nah, wartawan ini ketika anggaran kita besar, itu mereka kita ajak banyak. Kita ajak banyak media untuk bergabung, memberitakan hal-hal di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang di anggaran yang diefisiensikan ini, kira-kira tentunya mereka pendapatan mereka berkurang Ibu. Iya, betul. Dan berita mereka sedikit. Kira-kira saran Ibu apa buat mereka? Jadi begini, memang ketika terjadi perubahan itu biasanya kita shock gitu ya. Kita shock, tapi lama-lama nanti juga akan terbiasa. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman media ini kan biasanya tuh memang banyak order, karena sebetulnya memang kita juga membutuhkan publikasi media. Nah, hanya dengan kondisi yang saat ini, saya berharap semuanya juga paham bahwa bukan kita mengurangi porsi, tetapi memang inilah yang baru bisa diberikan oleh pemerintah. Space-nya memang sangat sedikit, tetapi bagaimana caranya supaya ini bisa bersama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, saya juga mengajak di sini Pak Oki, ada media yang seharusnya ketika kita bekerja sama itu mereka diverifikasi dulu sesuai dengan Pergub 31. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh media sehingga dia bisa bekerja sama dengan Dinas Kominfotik. Nah, misalnya saat ini ternyata yang lolos itu hanya 48 media. Setelah kita lakukan verifikasi lapangan, salah satunya di syarat Pergub 31 itu mereka punya kantor. Kemudian wartawannya itu memiliki rekomendasi dari Dewan Pers. Ya kan, ada lulus uji kompetensi wartawan. Misalnya hal-hal seperti itu.
Nah, untuk meningkatkan kualitas kita, tentu kita juga membutuhkan nih Pak Oki. Saya tuh pengennya ada target, misalnya tahun ini 48 media nih yang memenuhi syarat. Nah, tahun depan minimal meningkat 10%-nya. Berarti ada penambahan sekitar 4 atau 5 media lagi. Nah, itu jadi target. Per tahun tuh minimal 5 media itu bisa bertambah. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu ini kita perlu bersama-sama. Dengan anggaran yang sangat minim ini, mari kita juga meningkatkan kualitas media-media yang ada di Provinsi Bengkulu. Logikanya adalah bagaimana orang mau percaya dengan medianya kalau dia tidak terstandar, misalnya seperti itu. Jadi ada pendidikan atau sosialisasi juga di sana. Nah, kepada teman-teman wartawan, ya semua kita sebetulnya dampaknya bukan pada wartawan dan media saja Pak Oki, pada semua lini. Betul. Ya, pada ASN pun, ya pada pedagang, pada pelaku ekonomi. Betul. Nah, itu semua terdampak ya. Jadi semuanya kita harus menyesuaikan dan lebih banyak bersabarnya dan perbanyak syukurnya. Ya, kalau dikit ya syukuri, kalau banyak alhamdulillah. Ya. Nah, seperti itu Pak caranya. Baik, Sobat Kominfo, luar biasa pada hari ini kita sudah berbincang dengan Ibu Kadis kita. Tentunya unek-unek dari Sobat Kominfo ini udah saya sampaikan ya. Jangan-jangan yang masukin TikTok Pak Oki. Enggak lah, kalau akun saya jelas tuh, Oki Putra. Iya. Tapi saya bersyukur lah Pak Oki. Gimana? Dengan adanya info-info negatif itu, kita jadi menjadi feedback buat kita juga. Oh ini berarti kita menjadi pusat perhatian. Berarti kita juga harus, kalaupun itu salah, kita harus memperbaiki diri. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nih begini. Nah, cuman alangkah lebih baiknya sebuah pemerintahan itu diberikan waktu dan ruang untuk berbuat, baru kemudian dinilai. Betul. Ini Bu, ketika Pak Gubernur diberitakan begini-begini oleh netizen ya, Pak Gubernur tidak tanggapi, tapi Pak Gubernur tanggapi dengan kerja aja. Begitu juga dengan Bu Kadis. Ketika diomongin nih sama netizen, Ibu Kadis lakukan pekerjaan. Semakin banyak orang ngomong, Ibu Kadis semakin banyak pekerjaannya. Sampai-sampai dibilang kontennya terlalu banyak ya, memenuhi semua media seprovinsi Bengkulu. Karena tim saya luar biasa. Jadi semua aktivitas kami upayakan untuk tetap diupload. Kemudian yang lupa lagi Pak Oki nih, program Bantu Rakyat. Di Kominfo. Gimana tuh? Belum tahu kan? Ini kayaknya bukan di Kominfo aja nih, seluruh gitu ya? dinas diperintahin Semua sebenarnya ya. Cuma di kiat yang di Kominfo gimana nih Bu? Gitu, kalau di kiat di Kominfo nih, itu yang saya bilang tadi luar biasanya itu teman-teman kalau dulu misalnya seperti sedekah harian lah Pak Oki ya. Ketika lewat tuh kotak kita tuh kalau di awal-awal mungkin kaget. Itu tadi yang saya katakan, mari kita sama-sama menyesuaikan diri. Nah sekarang tuh saya lihat perbandingan kontennya Pak Oki. Kalau dulu kalau sambil masukkan tuh nggak ada senyumnya. Kalau sekarang tuh karena dimasukin masukin di media sosial sama Ibu. Jadi terpaksa wajahnya senyum gitu ya. Jadi semua itu konten itu bisa menilai bagaimana perubahan yang terjadi. Dari hal yang menjadi sebuah mungkin keterpaksaan menjadi suatu keikhlasan. Nah, itu kita mulai. Saya luar biasa di sini nih, betul-betul kotaknya dikasih merek Pak Oki. Bantu Rakyat. Infak Bantu Rakyat. Nah, itu teman-teman masukin walaupun cuma 2.000, 1.000 gitu ya. Teman-teman P3K. Dan yang lebih menarik ya, teman-teman infak ini kan istilah kita di Muslim ya, mohon maaf ya. Tapi teman-teman yang non-Muslim pun dengan senang hati itu ikut, ya, senabung juga mereka ikut gitu ya. Jadi semuanya itu dengan kebersamaan itu menjadi nikmat. Nah, yang hebat satu lagi nih, ada lagi Pak Oki. Apa itu, Bu? Dengan adanya retreat. Oh, retreat, betul. Saya udah ikut. Sudah ikut ya. Jadi Pak Oki sudah ikut, sudah merasakan bagaimana retreat. Nah, itu kalau di Kominfo Pak Oki kita musola yang tadinya itu terbengkalai gitu ya. Kita harus, itu awalnya kalau nggak salah tempat ini ya, garasi ya Pak Oki ya. Iya, itu sekarang udah disulap. Jadi disulap jadi musola. Dananya dari mana kalau ditanya? Oh itu ngambil dari mana? Nah itu semua murni dari teman-teman di Kominfo Pak Oki. Jadi ada yang nyumbang karpet, ada yang nyumbang
AC, bahan Seng. seng gitu ya. Ada yang nyumbang cuma buat ngecat tapi kita nggak Buat bayar. nyumbang tenaganya doang. Tenaga, ada yang bantu doa aja, ada tapi oke ya itu ya. Jadi walaupun dengan doa artinya kita sudah memberikan sesuatu. Kalau bahasa saya itu nggak jadi tukang ribut jadilah. Betul. Yang penting kita jalannya tuh nyaman, enak gitu ya. Nah, semuanya berjalan. Program-program Pak Gubernur di kita, di Kominfotik, Pak Gubernur, kami jalankan dengan senang hati Pak Gubernur. Ya. Baik, Sobat Kominfo, Bapak Ibu yang hadir ribuan orang di sini. Wah, luar biasa. Tanda kehadiran Anda, saya mohon tepuk tangan yang kuat sekali. Banyak banget. Luar biasa ya pada hari ini Bu Kadis sudah menceritakan bagaimana apa tentang Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dan Sobat Kominfo bisa lihat nanti di akun TikTok Bu Kadis, yaitu Nelly Alesa ya, akun TikToknya. Kemudian ada kanal Dinas Kominfo ya Ada. di Facebook. Ada. New Kominfo News. Kominfo News, kemudian ada di YouTube juga, Kominfo Provinsi Bengkulu, kemudian ada di Instagram juga. Kalau dulu kita kenal dengan apa sih? Bukan Facebook, Apa? Twitter. Twitter. Twitter kita ada dulu, tapi sekarang udah nggak pakai lagi. Baik, kita Sobat Kominfo. Saya Oki Putra dan narasumber kita Nelly Alesa. Nelly Alesa pamit dulu pada hari ini, dan kita akan bertemu dengan podcast Dinas Kominfo, podcast Merah Putih yang lainnya. Saya menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.